Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Imasakin dengan NIM 1903030104. Pada kali ini saya akan membahas tentang ad-dakhil fi at-tafsir. Pengertian ad-dakhil. Secara etimologi, ad-dakhil berasal dari kata dakhil yang berarti tamu yang datang dari luar dan seorang asing. Dalam konteks bahasa, ad-dakhil berarti kata-kata asing yang masuk ke dalam bahasa Arab. Atau bisa juga berarti adakhil ini berarti hal baru yang datang dari luar kemudian menyelinap kepada yang lain dan tidak sesuai dengan yang ditempatinya. Fairuz Zabadi dalam kamusnya Al-Muhit mengartikan kata adakhil ini sebagai sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia ataupun akalnya berupa penyakit atau sesuatu yang jelek. Menurut Zamakhsyari, dakhil merupakan suatu penyakit atau aib yang masuk ke dalam tubuh atau ke dalam makanan sehingga merusaknya. Sedangkan masyarakat Arab memaknainya sebagai suatu kata atau bahasa asing yang masuk dan bercampur ke dalam bahasa Arab. Dapat disimpulkan bahwa arti ad-dakhil ini secara bahasa adalah tamu yang datang dari luar, kemudian makar, rekayasa, aib, kerusakan, dan tidak sesuai dengan yang ditempatinya. Sedang makna ad-dakhil secara istilah menurut ulama tafsir, sebagaimana yang didefinisikan oleh Dr. Ibrahim Khalifah. Menurut beliau, ad-dakhil ini merupakan penafsiran Al-Quran yang tidak memiliki sumber yang jelas dalam Islam. Baik itu tafsir menggunakan riwayat-riwayat hadis lemah dan palsu, ataupun menafsirkannya dengan teori-teori sesat sang penafsir karena sebab lalai ataupun disengaja. Sedang Dr. Abdul Wahab memaknainya ad-dakhil ini dengan menafsirkan Al-Quran dengan metode dan cara yang diambil bukan dari Islam. Kemudian sejarah ad-dakhil fi at-tafsir. Pada zaman Rasulullah, ad-dakhil belum ada sebab semua penafsiran Al-Quran dilakukan oleh Rasulullah dan di bawah pengawasan Allah SWT secara langsung. Jadi penafsiran yang dilakukan Rasulullah tidak mungkin ada kesalahan. Kalaupun ada kesalahan, para sahabat menemukan kesulitan, para sahabat langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ad-dakhil muncul pertama kali pada era era sahabat, tepatnya sejak tahun 41 Hijriah. Munculnya perpecahan umat Islam pada saat itu sehingga tak sedikit mufassir yang memasukkan ad-dakhil ke dalam tafsir. Penafsirannya hanya untuk menguatkan ideologi mereka. Kemudian ad-dakhil ini bisa muncul dari dua sudut. Yang pertama, ad-dakhil yang timbul dari orang non-Islam. Nah, ad-dakhil yang semacam ini muncul dari pemikiran musuh-musuh yang ingin menghancurkan agama Islam. Kemudian yang kedua, dakhil yang muncul dari orang Islam itu sendiri. Dakhil ini bisa muncul dari golongan beragam yang mengatasnamakan golongannya beragam Islam. Namun pada kenyataannya mereka mempunyai hubungan gelap dengan musuh Islam. Kemudian perkembangan ad-dakhil fi at-tafsir. Pada zaman tabi'in, kaum Yahudi dan Nasrani dan orang non-Arab semakin banyak yang memeluk Islam. Kisah-kisah tentang Israiliyat dan ajaran agama agama lama, mereka pun semakin mudah membaur dengan ajaran Islam. Pada masa tabi'in, riwayat-riwayat ini dengan mudah masuk ke buku-buku tafsir karena sebagian mereka tidak peduli atau sengaja memasukkan cerita-cerita tersebut untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan sebuah kisah Israiliyat. Kemudian perkembangan selanjutnya yaitu mulai dari era Abbasiyah sampai sekarang. Era tersebut merupakan era di mana wilayah negara Muslim sangat luas, berkembang banyak sekali aliran yang beragam, opini-opini keagamaan, dan begitu pula faktor latar belakang sosial kultur mereka. Ilmu pengetahuan mereka pun berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan yang ada, seperti halnya ilmu fikih, linguistik, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, hal itu berdampak pada upaya untuk memasukkan keilmuan yang ada tersebut dalam tafsir.
Kemudian sumber-sumber tafsir. Sumber-sumber tafsir mengandung arti adanya faktor-faktor yang dapat dijadikan acuan dalam memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Ia dapat digunakan sebagai penjelas, pembenaran, dan perbandingan dalam penafsiran. Dengannya, hasil penafsiran itu, walau tidak semuanya benar, namun setidaknya dapat mendekati kepada maksud asli yang bersangkutan. Sumber tafsir adalah referensi utama yang dijadikan rujukan oleh seorang mufassir ketika menafsirkan Al-Quran. Sumber tafsir al-asil yakni dapat digolongkan atas dua pengelompokan. Yang pertama ada tafsir bil ma'thur, yang kedua ada tafsir bil ra'i. Sumber tafsir bil ma'thur adalah tafsir dengan riwayat. Dikatakan demikian karena semua yang dinukilkan pada saat itu melalui jalur periwayatan yang dapat rujuk. Tafsir bil ma'thur terbagi beberapa bahasan itu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan As-Sunnah, penafsiran Al-Quran dengan pendapat para ulama salaf, kemudian penafsiran Al-Quran dengan kaidah bahasa, penafsiran Al-Quran dengan riwayat Israiliyat. Kemudian tafsir bil ra'i. Tafsir ra'i ini adalah upaya untuk memahami nas Al-Quran atas dasar ijtihad seorang ahli tafsir yang memahami betul bahasa Arab dari segala sisinya, mengetahui betul lafaz-lafaznya dan dalalahnya, mengerti syiar-syiar Arab sebagai dasar pemaknaan, mengetahui betul asbab nuzul, mengerti nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran, dan menguasai juga ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan oleh seorang mufassir. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.